Sahabat inspirasi pecinta Rasulullah, saya akan ceritakan suatu kisah yang telah membuat saya berderai air mata. Mari sama-sama kita simak kisah ini. Semua bermula setelah surat An-Nasr diturunkan. Surat ini menandai wafat Rasulullah dalam waktu yang tidak lama setelah surat ini diturunkan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir di era sahabat. Surat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berkenaan dengan surat An-Nasr ini, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa setelah surat ini turun, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah." Jibril alaihissalam mengatakan, "Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu dan kamu merasa ridho." Rasulullah lantas memerintahkan Bilal agar memanggil orang-orang untuk berkumpul di masjid. Kaum muslim segera berdatangan ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Dari atas mimbar beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan khutbah yang membuat hati bergetar dan air mata berderai tangis. Suasana pada saat itu begitu haru. Semua orang yang hadir pasti sudah merasakan adanya isyarat perpisahan dari sang Nabi yang begitu dicintai. Nabi berkata, "Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu." Tidak seorang pun berdiri. Rasulullah lantas mengulang ucapannya itu dan tidak seorang pun yang berdiri. Rasulullah mengulangi kata-kata itu untuk ketiga kalinya. "Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti." Tiba-tiba ada seorang kakek berdiri. Kakek itu melangkah melewati barisan jamaah hingga ia sampai di hadapan Rasulullah. Kakek itu bernama Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah lantas berkata, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju. Dulu aku pernah bersamamu dalam satu perang. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Untaku dan untamu berjalan sejajar. Aku turun dari unta, mendekatimu karena aku ingin mencium pahamu. Namun tiba-tiba engkau mengangkat pecut dan pecut itu mengenai perutku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau memecut unta." Rasulullah langsung berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan memecutmu dengan sengaja. Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambilkan pecut yang tergantung." Bilal langsung berangkat menuju rumah Fatimah. Tangan Bilal menepuk kepala sambil teriak histeris, "Luar biasa! Ini utusan Allah meminta dirinya untuk dikisos, untuk dibalas." Sampai di rumah Fatimah, Bilal mengetuk pintu dan berkata, "Wahai putri Rasulullah, ambilkan pecut yang tergantung itu, serahkan kepadaku." Fatimah bertanya, "Wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan perut ini? Bukankah hari ini adalah hari haji, bukan hari perang?" Bilal menjawab, "Wahai Fatimah, kamu pasti tahu akhlak ayahmu. Beliau menitipkan satu agama. Beliau akan meninggalkan dunia ini
dan beliau memberikan kesempatan pada siapapun untuk membalas, untuk mengkisos kesalahannya. Fatimah lantas berkata, "Wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas dari Rasulullah? Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu sebagai pengganti Rasulullah. Minta orang itu membalas kepada Hasan dan Husain dan jangan membalas Rasulullah." Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan pecut itu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW lantas menyerahkan pecut itu kepada Ukasyah. Abu Bakar dan Umar segera berdiri dan berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, balaslah kepada kami berdua. Kami ada di hadapanmu. Jangan engkau balas Rasulullah." Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Diamlah kalian berdua, wahai Abu Bakar dan Umar. Allah tahu ketinggian derajat kalian berdua." Ali pun berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, sepanjang hidupku aku selalu bersama Rasulullah. Sungguh aku tidak tega melihat Rasulullah dipecut. Ini badanku, balaslah. Pecutlah aku 100 kali. Jangan kau balas Rasulullah." Rasulullah berkata, "Wahai Ali, duduklah. Allah tahu derajatmu dan niat baikmu." Selanjutnya Hasan dan Husain juga berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, engkau kan tahu bahwa kami adalah darah daging Rasulullah. Engkau membalas kepada kami sama dengan engkau membalas Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Duduklah buah hatiku. Allah tidak akan melupakan kemuliaan kalian." Rasulullah kemudian berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, silahkan, pecutlah aku." "Wahai Rasulullah, ketika engkau memecut perutku dalam keadaan terbuka," kata Ukasyah. Rasulullah langsung menyingkap pakaian hingga perutnya terbuka. Jamaah semakin histeris melihat pemandangannya itu. Mereka menangis menjadi-jadi. Mereka menegur Ukasyah, "Apakah engkau betul-betul akan memecut Rasulullah, wahai Ukasyah?" Ukasyah lantas melihat perut Rasulullah dan dia tak kuasa menahan diri, langsung merangsek tubuh Rasulullah dan mencium perutnya. "Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu, wahai Rasulullah?" ujar Ukasyah. Rasulullah berkata, "Lantas katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku?" Ukasyah berkata, "Sungguh, aku telah memaafkanmu karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat." Rasulullah pun berkata, "Siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, lihatlah kakek ini." Kaum muslim langsung berdiri mengerubungi Ukasyah dan menciumi keningnya. Mereka berkata kepada Ukasyah, "Alangkah beruntungnya kamu. Alangkah beruntungnya kamu. Kamu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi, berdampingan dengan Rasulullah di surga." Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah jatuh sakit selama 18 hari. Tepat pada hari Senin Rasulullah wafat, meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul. Ia dijamin masuk surga, bahkan pasti berada di tempat paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau begitu hati-hatinya terhadap manusia. Ia tidak ingin meninggalkan dunia ini sementara masih ada orang yang sakit hati kepadanya. Beliau minta dibalas agar dirinya tidak dibalas di akhirat. Fitnah, dusta, caci maki dan kezaliman lainnya yang disebarkan akan menjadi tanggung jawab penyebarnya di akhirat nanti. Herannya, para penyebar fitnah dan para pencaci tenang-tenang saja. Padahal Nabi begitu gelisah hanya karena satu kesalahan yang tak disengaja terhadap sahabat Ukasyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menjadikan kita memiliki akhlak yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.